dunia kita berubah cepat. Teknologi berkembang, begitu juga ancaman. Artificial Intelligence, atau AI, kini digunakan untuk keamanan dunia. Tapi, apakah AI akan menyelamatkan kita? Atau justru membahayakan masa depan umat manusia? Kita juga harus waspada terhadap potensi ancaman dari teknologi ini. AI bisa menjadi alat bantu, tetapi juga bisa disalahgunakan. Dialog global tentang etika penggunaan AI semakin penting. Namun, banyak manfaat yang bisa kita raih dari AI yang baik dan bijak. Inovasi yang bertanggung jawab dapat membantu umat manusia. Tanggung jawab ada di tangan kita untuk menentukan arah teknologi ini. Bagaimana kita menggunakan AI itu akan menentukan masa depan kita. Di era modern, AI digunakan dalam berbagai aspek keamanan. Negara-negara memakai teknologi AI untuk memantau ancaman. Drone militer bahkan bisa menyerang tanpa campur tangan manusia. Tapi, teknologi ini bisa keliru. AI salah mengidentifikasi warga sipil sebagai musuh. Dalam konflik bersenjata, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Apakah teknologi ini benar-benar membuat dunia lebih aman? Atau menambah risiko baru? Diskusi global mengenai dampak dan kontrol AI. Peran strategis AI dalam pengamatan global. Kesalahan bisa terjadi dalam hitungan detik. AI dapat menganalisis data secara real-time. Meningkatkan efektivitas operasional di lapangan. Kemampuan AI melampaui batas geografis. Perasaan masyarakat terhadap kehadiran teknologi ini bervariasi. Inovasi dalam strategi militernya. Setiap negara memiliki pendekatan masing-masing. Akhirnya, visi akan dunia yang lebih aman. Kita harus bertanya, apa harga dari keamanan ini? Masa depan yang lebih baik harus dibangun dengan bijak. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam bagaimana teori hubungan internasional dapat membantu kita menganalisis penggunaan AI dalam dunia nyata. Realisme melihat AI sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi militer. Liberalisme percaya bahwa AI bisa membawa perdamaian melalui kerjasama dan regulasi global. Marxisme menyoroti bahwa AI dikuasai oleh negara maju, memperlebar kesenjangan digital. Konstruktivisme menunjukkan bahwa AI dipahami melalui nilai dan identitas sosial setiap negara. Jadi, menurut kamu, teori mana yang paling menjelaskan bagaimana dunia menghadapi AI saat ini? Setiap teori memberikan perspektif yang unik mengenai dampak AI di kancah global. Perjanjian internasional dapat menjadi kunci dalam menangani tantangan AI. Kesenjangan digital terus menjadi masalah di tengah kemajuan teknologi. Teknologi sama, tapi setiap negara melihatnya dengan cara berbeda. Sekarang, mari kita lihat bagaimana negara adidaya seperti Amerika Serikat menggunakan AI dalam konteks keamanan global. Amerika adalah pionir dalam pengembangan teknologi militer berbasis AI. Mereka mengoperasikan drone tempur otomatis, sistem pengawasan cerdas, dan pertahanan siber yang sangat maju. Tapi Amerika juga aktif di forum internasional seperti NATO dan PBB, mendorong etika penggunaan AI dan kerjasama global. Apakah ini cerminan semangat kolaborasi seperti dalam teori liberalisme? Atau justru cara menjaga kekuatan dominan, sebagaimana diyakini teori realisme? Liberalisme? Realisme? Atau strategi campuran? Kesimpulan ini penting bagi masa depan keamanan global kita. Setelah membahas Amerika Serikat, mari kita lihat bagaimana Cina menggunakan kecerdasan buatan. Di kota-kota besar Cina, kamera dengan AI pengenal wajah digunakan untuk mengawasi aktivitas masyarakat. Teknologi ini digunakan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, tetapi juga untuk keperluan militer. Cina membangun kerja sama teknologi lewat proyek besar seperti Belt and Road Initiative dan Forum BRICS. Munculkan peta dunia digital. Garis koneksi teknologi menyebar dari Cina ke berbagai negara. Mendorong konsep kedaulatan digital dan dunia multipolar. Apakah ini bentuk kerja sama damai? Atau strategi untuk memperluas pengaruh global? AI di tangan Cina, kolaborasi atau kontrol? Mari kita renungkan dampak dari teknologi dan kedaulatan di era modern. Setelah melihat bagaimana negara besar memanfaatkan AI, kita sampai pada pertanyaan penting. Apakah kecerdasan buatan membawa kita menuju keamanan global, atau justru ke arah konflik yang lebih berbahaya? Di satu sisi, AI bisa menyelamatkan nyawa,
dengan memprediksi bencana, membantu evakuasi, atau mempercepat bantuan medis. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menjadi alat penghancur, digunakan dalam drone bersenjata, serangan siber, dan pengawasan massal. Masalahnya bukan pada teknologinya, tetapi bagaimana kita mengaturnya. Jika tidak ada kerjasama internasional, negara-negara bisa berlomba-lomba memperkuat AI militer mereka. Tapi jika ada regulasi bersama, AI bisa diarahkan untuk tujuan damai. Semua pilihan itu ada di tangan manusia. Dengan regulasi dan kolaborasi, kita bisa memastikan AI menjadi alat yang bermanfaat. Namun, jika tidak hati-hati, kita bisa jatuh ke dalam konflik dan ketidakamanan. Teknologi tidak netral. Manusia yang menentukan arahnya. Setelah membahas bagaimana negara menggunakan AI, kita perlu bertanya, apakah negara masih aktor utama dalam keamanan global? Dalam era digital, aktor non-negara seperti perusahaan teknologi semakin berpengaruh. Perusahaan seperti Palantir, Google, dan Huawei mengembangkan sistem AI yang digunakan oleh militer dan pemerintah. Organisasi seperti PBB dan Uni Eropa berusaha menetapkan norma dan regulasi AI secara global. Ini menciptakan dinamika baru dalam keamanan global, sebuah arena yang kompleks. Siapa yang sebenarnya mengendalikan keamanan global di era AI? Apakah itu negara, perusahaan, atau komunitas internasional? Keselarasan antara aktor ini menjadi sangat penting untuk masa depan keamanan global. Ini adalah jaringan kolaborasi yang menyatukan aktor-aktor berbeda di seluruh dunia. Individu juga memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong agenda tengah AI. Norma dan regulasi menjadi landasan penting untuk memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi lebih mendesak daripada sebelumnya. Kekuasaan perusahaan teknologi dapat menandingi kekuasaan negara dalam beberapa konteks. Selain manfaat, ada tantangan dan kekhawatiran etis tentang penggunaan AI dalam keamanan. Keamanan siber menjadi bagian penting dalam diskursus AI saat ini. Ketergantungan global pada teknologi membuat diskusi ini semakin relevan. AI berkembang pesat, dan regulasi tidak selalu dapat mengikuti perubahan ini. Apa yang diharapkan dari masa depan dalam pengelolaan keamanan global melalui AI? Keseimbangan antara teknologi dan moralitas menjadi kunci untuk masa depan. Inilah saatnya bagi kita untuk mempertimbangkan siapa yang benar-benar mengendalikan keamanan global. Sepanjang video ini, kita sudah menjelajahi bagaimana AI digunakan oleh negara, perusahaan, dan komunitas internasional. Kita juga melihat bagaimana AI dipahami dari berbagai teori hubungan internasional. Sekarang, waktunya kamu menguji pemahamanmu. Jawablah 10 pertanyaan kuis berikut. Bukan sekadar benar atau salah, tapi bagaimana kamu melihat dunia. Karena di era AI, keputusan politik dan etika bisa ditentukan oleh cara berpikir satu generasi. Kini saatnya kamu menjawab dan menguji visi kamu. Siap untuk tantangan ini? Ayo berikan jawaban terbaikmu. Ingat, perspektifmu adalah kunci di dunia AI yang terus berkembang.